Meltwater Champions Chess Tour Seri 2 akan berlangsung nanti malam dan diikuti 16 peserta termasuk Magnus Carlsen, Ding Liren, Duda, dan Richard Rapport. Alireza Firouzja tidak ikut untuk alasan yang tidak diketahui, sementara Wesley Sodha Nakamura tidak ambil bagian karena fokus mempersiapkan diri untuk mengikuti FIDE Grand Prix seri terakhir. Selain itu, pihak panitia juga tidak mengundang satupun Grandmaster Rusia karena masalah Ukraina. Maka game kita pagi ini berasal dari Magnus Carlsen melawan seorang Grandmaster, memperlihatkan bagaimana Magnus menyusun serangan ke sayap raja dan juga mendemonstrasikan bagaimana lawannya yang adalah seorang Grandmaster begitu menghormati Magnus sehingga tidak berpikir bahwa dia akan melakukan blunder. Magnus sebagai putih pion B4, lalu B6, E4, dan gajah fianchetto ancaman pada pion. Kuda C3, pion E6, dan benteng B1. Bersiap rooklift untuk menyerang di sayap raja. Kuda raja keluar, ancaman pada pion. Pion E5, kuda D5, kuda langsung ditukar. Gajah makan, gajah diserang, gajah kembali, dan rooklift. Pion D6, pion ditukar, gajah makan, gajah B2, memprovokasi hitam untuk rokade. Lalu menteri H5, kuda D7, dan Magnus di langkah 12 blunder, benteng G3. Di sini hitam seharusnya mengambil benteng, tapi dia tampaknya terlalu respek terhadap Magnus sehingga bahkan tidak berpikir bahwa Magnus akan blunder seperti ini. Hitam secara autopilot melangkah E5, menutup serangan terhadap pion. Magnus melanjutkan dengan pengembangan kuda raja, kemudian kuda menyerang menteri, dan Magnus berbalik mengancam skakmat. G6, kuda G5, lalu gajah makan pion ancaman skakmat. Tapi taktik interference gajah D3. Setelah benteng E8, Magnus memainkan taktik deflection pion C5. Dan alasan mengapa langkah ini dimainkan adalah karena jika kita kembali, di sini Magnus ingin melepaskan serangan yang didahului oleh pengorbanan kuda. Masalahnya, setelah kuda makan kuda dan Magnus memainkan pengorbanan kedua, gajah makan pion untuk membongkar pertahanan lawan, hitam tidak memiliki kewajiban memakan gajah. Sebaliknya, dia akan makan pion, dan ini akan memaksa menteri makan gajah. Menteri makan, raja makan, diikuti pion makan gajah. Serangan Magnus gagal total, dan hitam menang 1 perwira bersih. Itulah sebabnya pion C5 dimainkan terlebih dahulu. Ini memprovokasi gajah makan pion. Sekarang pion D menjadi aman dan tidak ada serangan balik setelah Magnus mengorbankan kuda. Kuda makan dan gajah makan pion. Jika pion makan gajah, menteri makan skak, raja lari, dan skakmat. Karena itu, di sini hitam memainkan langkah putus asa, gajah makan pion skak. Magnus mengambil gajah tersebut. Kemudian langkah putus asa berikut, menteri skak. Ini ditangkis Magnus dengan taktik interference yang dikombinasikan dengan taktik discovery. Gajah F5, berbalik skak, dan hitam menyerah karena sesudah raja lari, skakmat terjadi.